Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Perkenankanlah kami menghormatimu dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dan kami mohon, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada saat Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa pandemi ini, banyak orang yang mau membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi. Banyak orang yang mau menjadi donatur. Akan tetapi, tidak semuanya mau berbagi kasih dengan tulus. Ada di antara mereka ingin supaya namanya dicatat dan diingat sebagai donatur dan dimasukkan dalam daftar orang-orang yang berjasa. Sehingga nampaknya mereka mau berbagi kasih karena ada pamrihnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini memberikan wawasan kepada kita akan makna kasih sebagai pengikut Kristus, sebagai dasar hidup kekristenan kita. Dengan kata lain, kita diajak merenungkan dan disadarkan akan kualitas cinta kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi dasar kasih. Kasih sebagai dasar hidup Kristiani.
Sungguh luar biasa pemahaman Paulus tentang kasih itu. Paulus ingin menekankan bahwa kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak menguntungan diri sendiri atau egois. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus bab 11 ayat 3, 4 sampai dengan 7. Saudaraku terkasih, dengan ini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kasih itu adalah bersikap baik, jujur, peduli, hormat, perhatian kepada orang lain, dan juga terhadap diri kita sendiri. Inilah yang kita harapkan dari orang lain, dan inilah yang orang lain harapkan dari kita. Maka mengasihi itu harus kita lebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat kasih. Sebaliknya, tidak hanya menunggu dari orang lain, bahkan menuntut orang lain yang melakukan kasih kepada kita. Bacaan Injil hari ini menunjukkan bagaimana orang tidak peduli, tidak menghormati Yesus, dan tidak jujur. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak mencintai dan mengasihi Yesus. Ketika Yesus pulang ke kampung halamannya, ia dihadang dan ditolak oleh orang sekampungnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kasih kepada Yesus. Mereka memiliki kecemburuan di dalam hati mereka, dan juga karena mereka tidak percaya kepadanya. Sebaliknya, Yesus sangat peduli kepada bangsanya. Ia mencintai mereka, menghormati mereka, maka dia mengadakan banyak mujizat dan menolong mereka sampai ia menyerahkan dirinya sebagai tanda kasih yang paling dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bukanlah siapa-siapa tanpa kasih. Orang yang mempunyai kasih sejati tidak akan mencari nama dan tidak tergoda dengan popularitas. Karena kasih itu mengajarkan kita untuk rendah hati, bersahaja. Kasih itu mengingatkan kita untuk tugas dan tanggung jawab kita, serta peduli kepada orang lain yang menunggu uluran tangan kita, perhatian dan perlindungan dari kita. Waktu kita bertengkar, marah, dan penuh emosi, kasih mengajarkan kita untuk berdamai dan memaafkan. Memang segala kebajikan yang kita buat, bila tidak didasari oleh cinta kasih sejati, akhirnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena tanpa cinta kasih, semua kehebatan itu dapat dengan mudah beralih ke sesuatu yang kurang bernilai, seperti kesombongan, keegoisan, penindasan terhadap yang lain demi kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi. Ia tanpa banyak bicara telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita manusia. Ia yang sabar menanggung penderitaan. Ia yang membiarkan orang lain maju dan berkembang dengan tidak ada rasa iri hati. Ia rela mengampuni kesalahan orang lain. Bagi Yesus, cinta kasih itu tidak berkesudahan. Saudara-saudariku yang terkasih, semangat cinta kasih seperti yang diharap demikianlah
yang harus kita wujudkan. Tetapi itu tidaklah mudah. Diperlukan latihan, pengembangan, penggemblengan, dan sekaligus dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk mau belajar dari Yesus sendiri dan memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat mengembangkannya dan mewujudkannya dalam tindakan dan doa kita sehari-hari. Semoga cinta kasih kita berkembang dan semakin berkualitas sehingga mendorong kita untuk selalu berbagi dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan akhirnya kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami, terlebih dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami agar semakin mampu menjadi penyalur kasih-Mu bagi semua orang. Dan semoga kerendahan hati tetap berada di dalam hati kami, sehingga kami mampu mewujudkan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari lewat kata dan perbuatan kepada sesama yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.